Halo kawan pajak, tahukah Anda? Kini proses bisnis registrasi lebih mudah. Video ini akan membahas tata cara dalam proses bisnis registrasi baru. Simak video ini sampai selesai. Video ini diperuntukkan bagi calon wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran, baik orang pribadi, badan, maupun instansi pemerintah. Dan wajib pajak terdaftar yang akan mengajukan permohonan-permohonan maupun penghapusan. Sebelum memulai, harap diketahui bahwa informasi yang disampaikan pada video ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem reformasi pajak. Seperti kita ketahui, pendaftaran merupakan bagian dari 4 kewajiban dasar wajib pajak, yaitu daftar, hitung, bayar, dan lapor. Video ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait tata cara dalam proses bisnis registrasi baru yang lebih mudah, lengkap, akurat, dan mutakhir. Untuk memudahkan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan layanan administrasi perpajakan melalui kanal 3C, yaitu Klik, Call, and Counter. Klik artinya layanan administrasi perpajakan dapat diakses secara daring melalui laman pajak.go.id. Call artinya layanan administrasi perpajakan dapat diakses melalui telepon kering pajak 1500-200. Counter artinya layanan administrasi perpajakan dapat dilakukan melalui pos atau loket di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Namun layanan yang tersedia pada kanal-kanal tersebut masih terbatas. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau biasa disebut Cortex, sehingga terdapat perubahan-perubahan yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak. Pada sistem saat ini, saluran pendaftaran terbatas pada loket dan web. Validasi data hanya pada sistem DJP. Proses pendaftaran, perubahan data hingga penghapusan belum terintegrasi, serta data antar NPWP, seperti data NPWP pusat dan cabang belum terintegrasi. Sedangkan pada Cortex, saluran pendaftaran tersedia di banyak channel, bahkan bisa dilakukan di KPP atau KP2KP manapun di seluruh Indonesia alias borderless. Validasi data dilakukan dengan pihak ketiga. Seluruh proses terintegrasi, dan data antar NPWP juga terintegrasi. Secara garis besar, ruang lingkup proses bisnis registrasi wajib pajak meliputi 1. Pendaftaran wajib pajak, 2. Aktivasi akun wajib pajak, 3. Penyiapan tanda tangan elektronik, 4. Perubahan data dan status, 5. Pemindahan wajib pajak, 6. Penghapusan NPWP. Untuk memudahkan pembahasan, kita akan membagi menjadi 3 bagian seperti berikut. Sekarang mari kita bahas masing-masing tata laksana dalam proses bisnis registrasi. Proses pendaftaran wajib pajak. Pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan melalui kanal 3C dan juga saluran lain. Saluran lain tersebut meliputi 1. Penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP, 2. Online Single Submission atau OSS bagi wajib pajak orang pribadi usahawan, 3. Saluran terintegrasi Kemenkumham bagi wajib pajak badan hukum atau badan usaha. Bagi WNI atau WNA yang mempunyai NIK, pendaftaran cukup dilakukan dengan melakukan aktivasi NIK yang tervalidasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga NIK sudah menjadi NPWP. Bagi WNA yang tidak mempunyai NIK, pendaftaran NPWP dilakukan dengan validasi nomor paspor pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan diterbitkan nomor baru sebagai NPWP. Sedangkan untuk badan adalah badan hukum seperti perseroan terbatas, perseroan perseorangan, yayasan, asosiasi, dan koperasi. Memperoleh NPWP melalui sistem administrasi badan hukum Direktorat Administrasi Hukum Umum. Badan usaha seperti perseroan komanditer, firma, dan persekutuan perdata. Memperoleh NPWP melalui sistem administrasi badan usaha Direktorat Administrasi Hukum Umum. Apabila terjadi kendala atau bagi wajib pajak selain yang memperoleh NPWP dari SABH atau SABU, badan tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui kanal 3C dengan validasi SK pengesahan.
Wajib pajak hanya memiliki satu NPWP, sedangkan cabang-cabang yang dimiliki diberikan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Sedangkan bagi instansi pemerintah, pendaftaran dapat dilakukan melalui kanal 3C atau saluran lain. Bagi instansi pemerintah pusat, dilakukan validasi kode satuan kerja ke Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya adalah aktivasi akun wajib pajak. Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun wajib pajak melalui laman DJP atau datang ke KPP atau KP2KP. Penerbitan akun wajib pajak dilakukan dengan verifikasi nomor telepon dan email, serta verifikasi identitas wajah melalui face recognition untuk WP bernik atau penelitian foto untuk WP tidak bernik. Permohonan diterima paling lama 1 hari kerja setelah tanggal BPE atau BPS dan diberikan akun wajib pajak atau pemberitahuan penolakan. Wajib pajak yang tidak melakukan aktivasi akun wajib pajak tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun terbatas. Selanjutnya adalah menyiapkan tanda tangan elektronik wajib pajak. Tanda tangan elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen wajib pajak. Jenis tanda tangan elektronik meliputi tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi atau kode otorisasi DJP. Wajib pajak perlu membuat paspres atau kode pribadi untuk keamanan. Yang kedua adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi atau sertifikat elektronik yang terintegrasi dengan laman penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia atau PSRE. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat elektronik, wajib pajak perlu mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik ke laman DJP atau datang ke KPP atau KP2KP. Sertifikat elektronik akan secara otomatis diterbitkan jika sudah memenuhi ketentuan penerbitan sertifikat elektronik di PSRE. Ingat, sertifikat elektronik perlu diperbaharui secara berkala. Selanjutnya adalah perubahan data dan status wajib pajak. Perubahan data dan status wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan, keakuratan, dan pemutakhiran data wajib pajak. Perubahan data dan status dapat diajukan melalui kanal 3C. Perubahan data wajib pajak meliputi perubahan data identitas dan profil wajib pajak dan perubahan data objek PBB. Sedangkan perubahan status wajib pajak meliputi perubahan status aktif inaktif wajib pajak, perubahan status pemungutan PPN PMSE dalam negeri, perubahan status pemungutan bea meterai, perubahan status dapat ditunjuk sebagai kuasa, perubahan status pemotong atau pemungut PPh-PPN, dan perubahan status lembaga keuangan pelapor atau non-pelapor. Beberapa perubahan dapat diproses langsung secara otomatis oleh sistem, dan beberapa lainnya masih membutuhkan penelitian kantor. Selanjutnya adalah pemindahan wajib pajak. Pemindahan wajib pajak dilakukan dalam hal terdapat perubahan wilayah administrasi wajib pajak. Pemindahan wajib pajak dapat diajukan melalui kanal 3C. DJP menerbitkan surat pindah atau surat penolakan pemindahan wajib pajak dalam 5 hari kerja sejak tanggal BPE atau BPS. Dan yang terakhir adalah penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Penghapusan NPWP dapat diajukan melalui kanal 3C. Jangka waktu penyelesaian penghapusan NPWP adalah 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal BPE atau BPS. Dengan menerbitkan surat penghapusan NPWP atau surat penolakan penghapusan NPWP. Catatan, jika hasil pemeriksaan diterima, tetapi wajib pajak masih mempunyai tunggakan, maka diterbitkan surat penolakan penghapusan NPWP dan wajib pajak diberikan waktu 30 hari untuk melunasi tunggakannya. Jika tunggakan dilunasi, maka secara otomatis diterbitkan surat penghapusan NPWP. Jika tidak dilunasi, maka NPWP tetap aktif. Demikian video pembahasan proses bisnis registrasi wajib pajak dalam sistem inti administrasi perpajakan.
Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi perpajakan terkini. Pajak kuat, APBN sehat.